Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar radio Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita hingga akhir tahun 1443 Hijriah. Selawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam ini sehingga sampai ke seluruh dunia ini. Hadirin hadirat berbahagia, kalau kita lihat tarikh atau bulan Zulhijjah, maka kita mendapati hari ini tanggal 22 Zulhijjah. Beberapa hari lagi tahun 1443 Hijriah ini akan habis. Akan kita hidup di tahun 1444 Hijriah. Banyak hari yang telah kita lalui pada tahun 1443 Hijriah ini. Hanya tinggal beberapa hari lagi. Entah 8 hari lagi atau sekianlah kira-kira. Sudah banyak ratusan hari kita habiskan di tahun 1443 Hijriah ini. Mari kita ingat apa yang paling banyak kita lakukan di tahun ini. Apakah kebaikan yang lebih banyak atau kejahatan yang lebih banyak? Pertanyaan itu dijawab secara pribadi. Tidak mungkin kita menuduh saya yang paling baik dan orang lain tidak baik. Tidak mungkin demikian. Boleh jadi dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala orang lain yang baik, kita tidak termasuk orang baik. Tapi kita ingin melihat kembali kejahatan apa yang kita kerjakan. Mari kita bertaubat, karena pintu taubat terus terbuka dan Allah sangat mencintai orang yang bertaubat atas berbagai kesalahannya. Dan beberapa hari lagi kita juga akan menemui para jemaah haji. Entah tanggal berapa mereka sampai di Aceh ini. Tentu mereka akan membawa berbagai cerita yang menyenangkan, apa yang telah mereka kerjakan di saat mereka berada di tanah suci. Dan kita sudah menitip pesan kepada mereka waktu mereka berangkat dulu, berdoalah kepada kami di tempat-tempat mustajab, di dekat Ka'bah
ada tempat mustajab doa di tanah haram, di Mina, di Arafah. Itu tempat-tempat yang mustajab doa. Jangan lupakan kami di sana. Mudah-mudahan Allah memberi pahala yang banyak kepada mereka yang berdoa dan kepada kita yang turut didoakan pada saat mereka melaksanakan ibadah haji. Kita akan mendengar juga bagaimana udara di Saudi, apakah panas sekali atau biasa-biasa saja. Sebab kita di Aceh ini udaranya memang panas. Jadi kalau hidup di daerah panas, berasal dari daerah yang panas juga tidak mengapa. Tapi yang berbahaya kalau kita hidup di daerah dingin, tiba-tiba kita hidup di daerah panas, badan kita susah menyesuaikan dengan keadaan setempat. Hadirin hadirat berbahagia, sambil kita duduk beriktikaf, baik di Masjid Raya Baitur Rahman atau di masjid-masjid yang lain, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, kita akan salat berjamaah waktu Isya pada malam ini di masjid ini atau di masjid-masjid yang lain atau musalla-musalla yang lain. Marilah kita mengulang kaji apa yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 26. Berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad makara alladhina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id fakharra 'alaihimus saqfu min fawqihim wa atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Itu firman Allah ayat 26 dari surat An-Nahl. Ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya yang menceritakan bagaimana rekayasa, bagaimana tipu daya orang-orang Quraisy untuk menghalangi dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekayasa tersebut, tipu daya tersebut sudah pernah dilakukan oleh kaum sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi Musa ada Fir'aun dan Haman. Kemudian ada pembesar-pembesar lain yang mereka membuat tipu daya kepada para rasul. Kalau Fir'aun memerintahkan Haman untuk membuat tangga sampai ke langit, saya akan naik melalui tangga sampai ke langit untuk melihat Tuhan Musa. Itu ejekan Fir'aun, dan diperintahkan kepada Haman pembantunya. Dan orang Quraisy juga sudah membuat tipu daya. Apa tipu daya mereka? Yang kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya adalah mereka membentuk 4 kelompok. 4 kelompok itu ditempatkan pada 4 jurusan. Kalau kaum Arab yang bukan dari suku Quraisy datang ingin melihat mana Muhammad, ingin melihat mana Quran. Setiba mereka di persimpangan untuk masuk ke Mekah, mereka mengatakan tidak ada apa-apanya. Muhammad hanya menceritakan dongeng-dongeng
dahulu kala. Itu. Jadi mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang membuat makar, orang yang membuat tipu daya. Mereka sudah ada pada kaum sebelum kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita tahu? Di bekas tempat tinggal mereka. Fa'atallahu bunyanahum. Allah mendatangkan azab kepada rumah tempat mereka tinggal. Fakharra alaihimus saqfu min fawqihim. Lantas datang gempa mencabut fondasi tempat rumah mereka dan atap jatuh di saat mereka berada dalam rumah. Ini cerita tentang azab bagi kaum yang selalu menentang para rasul. Wa atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Datanglah azab kepada mereka dari depan, dari belakang, dari atas dan dari bawah. Mereka tidak sadar waktu itu. Mereka sudah berada di sebuah rumah yang fondasinya terangkat, atapnya jatuh sehingga mereka mati di rumah tersebut. Jadi mereka membuat rekayasa untuk orang tidak percaya kepada para rasul, agar orang tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persis seperti sebuah pepatah Arab mengatakan, "Man hafara bi'ran li akhihi auqa'ahu Allahu fih." Siapa yang menggali sumur agar saudaranya jatuh ke sumur itu, tapi yang terjadi adalah dia sendiri jatuh ke dalam sumur tersebut. Jadi orang yang membuat makar itu bukan untuk orang lain, tapi makar itu mengenai orang yang membuatnya. Jadi ini cerita persis seperti apa yang dilaksanakan oleh kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi azab itu apakah hanya sesampai di dunia, kemudian kalau sudah mati habislah azab itu? Al-Quran menjelaskan lagi. Apa penjelasannya? Tsumma yaumal qiyamati yukhzihim. Nanti di hari kiamat mereka dihina lagi. Di sini sudah kena atap rumah sehingga mereka mati. Di kuburan mereka diazab lagi oleh para malaikat. Di hari kiamat mereka dihina lagi. Dan Allah di saat itu berfirman kepada mereka yang menentang para rasul, wa yaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum tusyaqquna fihim. Allah berfirman kepada mereka di hari kiamat nanti, di manakah sekutu-sekutu aku? Karena mereka percaya dunia ini ciptaan Allah, tapi mereka tidak langsung berhubungan dengan Allah, tapi mereka berhubungan melalui para sembahan atau melalui patung-patung, untuk kemudian patung itu menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekutu. Jadi mereka menyembah Allah dan menyembah sekutunya, itu patung-patung tadi. Sekarang di hari kiamat Allah berfirman, aina syurakai? Di mana sekutu-sekutu aku itu, mana bentuknya, mana? Kalau dulu ada Lata, ada Uzza, ada Manata dan sebagainya. Nah, sekarang mana mereka? Yang kamu berkeyakinan kalau kamu dalam kesempitan, dalam kepayahan, maka
patung itu akan membantu kamu. Mana? Aina syurakai? Di mana sekutu-sekutu aku? Alladzina kuntum tusyaquna fihim, yang kamu membela mati-matian dan memusuhi para rasul yang menyampaikan berita yang sebenarnya, yaitu Allah itu satu, Allah itu esa. Tapi mereka tidak percaya Allah itu esa. Pasti Allah itu ada sekutunya. Sekarang mana? Tunjukkan. Qala alladzina utul ilm, orang yang diberi ilmu pengetahuan, itu para sahabat Nabi, para rasul, berkata, innal khizya al-yawma was-su'a 'alal kafirin. Hari ini, yaitu hari kiamat, kehinaan dan kejelekan akan menimpa orang-orang kafir. Begitu. Jadi karena mereka di dunia ini menentang Allah Subhanahu wa taala, di dunia mereka diazab, rumah mereka hancur, atap mereka jatuh ke atas kepala mereka. Sekarang di akhirat mereka dihina lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina syurakai? Di manakah sekutu-sekutu aku yang kamu bela mati-matian itu? Mana? Jadi itu cerita tentang orang-orang yang menentang para rasul sejak dulu hingga sekarang ini. Kita mendengar cerita ini, yang kita bayangkan cerita itu sudah berlalu, selesai sudah. Tidak. Cerita itu akan berulang lagi kalau kita berakhlak, bertingkah seperti tingkah para penentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini diceritakan bukan hanya untuk sekedar didengar. Kita mendengar saja enak dengar cerita, seperti cerita Abu Nawas. Cerita macam-macam, kita enak mendengarnya. Cerita Al-Quran bukan untuk enak didengar, untuk kita ambil iktibar. Kalau Allah dulu sudah menghancurkan mereka yang kerjaan mereka ini, sekarang kalau kita mengerjakan itu juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas mereka membela diri. Ini pembelaan itu kalau kita tidak hati-hati, kita terpengaruh dengan mereka. Apa? Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat. Mereka itu yang dimatikan itu adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Zalim itu dibagi dua. Zalim kepada orang lain dan zalim kepada diri sendiri. Kalau zalim kepada orang lain, kita suruh seseorang mengerjakan pekerjaan bersih, rapi, rumah kita bersih, tapi gaji yang kita berikan hanya 1 sen saja. Itu zalim namanya. Kita akan memberikan gaji sesuai dengan pekerjaannya. Itu namanya menzalimi orang lain. Kalau menzalimi diri sendiri itu lebih jahat lagi. Bagaimana? Ketika kita lapar, tidak mau makan kita. Takut habis makanan. Akhirnya kita sakit. Itu kita menzalimi diri kita sendiri. Jadi zalim itu ada dua. Yang paling jahat adalah menzalimi diri sendiri, bukan orang lain. Sudah. Ketika mereka diwafatkan oleh para malaikat, mereka fa'alqaus salam, mereka menyerah dan berkata. Ada yang mengatakan sebelum mati ini sudah sakratul maut. Ada yang mengatakan memang sudah di hari akhirat mereka berkata. Apa kata mereka?
ma kunna na'malu min su'. Kami tidak pernah mengerjakan yang jahat. Mereka menuduh Allah menghina mereka, memberi azab kepada mereka. Itu tidak ada sebab. Kami tidak buat apa-apa dulu di dunia. Padahal di dunia mereka memerangi pendakwah. Mereka memerangi para alim ulama. Mereka menentang yang benar. Maka Allah akan memberi azab kepada mereka. Tapi mereka mengatakan tidak ada ya Allah. Berani orang mengatakan apa yang telah dikerjakan itu tidak ada. Nah, ini di dunia ada juga begitu. Dia sudah membuat macam-macam untuk kita. Waktu ketahuan, saya bukan itu saya buat. Tidak, saya tidak pernah menganiaya orang lain. Tidak. Kapan dia katakan? Ketika dia tidak bisa melawan lagi. Bala, tidak. Apa yang kamu katakan itu tidak benar. Dulu kamu penentang para rasul. Kamu dulu minum arak. Kamu dulu berzina. Jadi sekarang terimalah ganjaran. Terimalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Allah tahu apa yang kamu kerjakan itu. Kamu bilang enggak ada, padahal ada. Jadi pembelaan itu kita lihat di ayat yang lain. Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Itu firman Allah. Demi Allah, wahai Tuhan kami, ma kunna musyrikin. Kami bukan orang musyrik. Kami ini orang beriman. Kami ini macam-macam. Persis seperti seorang mahasiswa, kita ketahuan dia tidak buat apa-apa, tapi dia ingin lulus. Ustaz, Bapak, saya ini memang suka sekali pada pelajaran Bapak. Saya selalu mengerjakan tugas-tugas. Padahal dia tidak pernah masuk dan tidak pernah mengerjakan tugas. Tapi dia katakan itu untuk mendapat nilai yang bagus. Semua orang salah akan membela diri mereka sendiri. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Kami tidak menzalimi orang-orang itu, tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Gitu. Allah tidak menzalimi hambanya. Kalau kita rajin salat, pasti ada pahalanya. Bukan Allah tidak memberikan pahala kepada orang salat, diberikan kepada orang berzina. Tidak. Siapa yang berbuat baik akan diberi pahala. Siapa yang berbuat jahat akan diberi siksa. Hadirin hadirat berbahagia, Fir'aun ketika dia akan tenggelam di Laut Merah, baru di saat itu dia beriman kepada dakwah Nabi Musa alaihi salam. Iman itu tidak ada gunanya lagi. Dia mengaku Allah itu esa, begini begitu, seperti dakwahnya Nabi Musa. Maka pekerjaannya itu sia-sia saja. Kita juga nanti di saat mau dicabut nyawa, kita akan mengaku bahwa saya tidak berbuat ini, bahwa saya tidak berbuat itu. Padahal catatan amal kita itu sudah ada. Kita lihat lagi di di tape recorder, direkam apa yang kita buat ini direkam. Dulu susah sekali kita mengimani ada rekaman, bahwa yang kita bilang ini akan tertinggal, nanti akan dikasih kepada kita di dalam kubur atau di hari kiamat nanti di padang mahsyar. Susah sekali kita mengimaninya itu. Bagaimana? Tapi sekarang dengan ada tape recorder, dengan ada apa macam-macam alat,
Anak-anak kita itu duduk aja bisa merekam apa yang kita bicarakan. Satu waktu nanti akan diulang lagi. Nah, gitulah. Kalau manusia sanggup merekam, Allah saya kira 100 kali, bahkan 1000 kali, bahkan 1.000.000 kali sanggup merekam apa yang kita kerjakan di dunia ini. Tidak mungkin kita mengatakan saya ini tidak jahat, saya ini orang baik. Kenapa saya diazab? Allah tahu bahwa kalian itu orangnya orang jahat. Hadirin berbahagia, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat tadi. Al-Quran berbicara tentang kematian. Ada firman Allah, Allahu yatawaffal anfus. Allah lah yang mematikan seseorang. Langsung Allah. Ada ayat yang lain mengatakan, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakan, kamu akan diwafatkan oleh malaikat maut. Tugasnya mencabut. Yang diwakilkan oleh Allah untuk mencabut. Yang mencabutnya itu Allah, tapi diwakilkan kepada malakul maut, malaikat maut. Begitu. Itu Quran berbicara demikian. Tawaffathu rusuluna, diwafatkan oleh para malaikat. Malaikat itu, apakah itu malaikat pencabut nyawa atau tidak? Mereka ketika diperintahkan untuk mencabut nyawa manusia, mereka langsung cabut. Kesimpulannya, mati itu langsung dicabut oleh Allah. Mati itu dicabut oleh malaikat yang tugasnya mencabut. Ada malaikat yang tidak bertugas apa-apa, ketika diperintah untuk mencabut, maka dia mencabut nyawa seseorang. Nah, demikian firman Allah tentang kematian hambanya, dicabut nyawa oleh para malaikat. Tapi semuanya itu harus seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin sebuah pencabutan nyawa tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pernyataan tadi, mereka membela diri bahwa mereka tidak pernah berbuat jahat di dunia. Ini di surat An-Nahl tadi. Nah, sekarang kita lihat di surat Al-An'am ayat 23. Apa kata mereka? Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah, kami tidak mempersekutukan engkau ya Allah. Kapan dikatakan? Di hari akhirat nanti. Untuk apa? Tidak ada gunanya lagi. Kita juga di saat sudah tua ini, kalau kita ingin seperti anak-anak, tidak mungkin lagi. Tidak bisa terbalik. Kalau kita sudah masuk ke alam akhirat, tidak mungkin lagi kembali kita ke dunia ini. Nah, ini perlu kita pikirkan. Dari sekarang, saya sudah tua sekarang. Apakah mungkin seperti dahulu? Tidak mungkin lagi. Saya nanti di hari akhirat, apakah nanti saya bisa kembali ke dunia? Tidak bisa lagi. Waktu berjalan, tidak mungkin kita balik perjalanan waktu itu. Nah, ini kecuali dalam hal-hal yang khusus, seperti Allah mewafatkan seseorang 100 tahun, kemudian dibangkitkan lagi. Itu untuk menandakan, membuktikan bahwa begitulah nanti kita akan bangkit di hari akhirat kelak. Tapi kebanyakan kita, atau 90%, 99% kita ini tidak mungkin balik ke belakang. Ini penting ini saja. Kita hidup di akhirat tidak mungkin balik lagi ke dunia. Tidak mungkin. Kemudian kita mengatakan
kita tidak pernah berbuat jahat. Nanti Al-Quran mengatakan di ayat yang lain, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Semua manusia dikalungkan catatan amal di lehernya. Di kita nanti dibangkit, sudah ada catatan amal di leher kita ini. Kita lihat mana yang lebih banyak, yang baik atau yang jelek. Kalau banyak yang baik, alhamdulillah kita masuk surga. Kalau banyak yang jelek, dilihat dulu apakah ada keimanan kita atau tidak. Kalau ada keimanan, dicemplungkan ke dalam neraka. Sesudah itu dia bangkitkan kembali untuk dimasukkan ke dalam surga gara-gara ada iman. Jadi iman itu sangat berharga. Jangan dihargakan dengan sebuah cangkul, sekilo beras. Ada dulu cerita, dia beriman, dikasih ini, atau dia beriman karena dibantu oleh seseorang, tapi harus mengikuti agamanya, maka orang itu sangat-sangatlah bodoh. Yang berharga digantikan dengan yang murah. Iman itu sangat-sangat berharga. Dia dapat membahagiakan orang di dunia dan dapat membahagiakan orang di akhirat kelak. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban. Kami keluarkan sebuah kitab kepadanya. Yalqahu mansyura, dia lihat itu semuanya tertulis di situ. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Tidak perlu dihisap oleh orang lain. Kamu sendiri bisa menghisap diri kamu sendiri dengan melihat kitab yang ada di lehermu itu. Demikian firman Allah yang kadang-kadang terserak-serak. Kemudian para mufassir mengumpulkan di suatu tempat. Rupanya beginilah keadaan manusia di akhirat kelak. Kemudian kita sambung. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha wa labi'sa mathwal mutakabbirin. Jadi kalian yang mengaku tidak pernah berbuat jahat, dalam catatan itu ada perbuatan kamu yang jahat, bahkan lebih banyak perbuatan jahat daripada perbuatan baik. Fadkhulu abwaaba jahannam, masuklah pintu-pintu neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka akan kekal di sana karena mereka tidak ada iman sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Falabi'sa mathwal mutakabbirin, sungguh jelek tempat orang-orang yang takabur. Dulu di dunia takabur dia, saya ini, saya begitu, tidak mau ikut hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tidak mau. Aku mau cari uang sebanyak mungkin. Neraka itu ada 7 buah. Ada yang mengatakan 7 pintu. Laha sab'atu abwab. Dia punya 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Sebab seluruh pintu itu ada orang-orang khusus yang masuk ke situ. Dicerita, ditambah penjelasannya oleh para mufassir, anna likulli jama'atin min ahli ma'siyah baban ma'luman. Orang-orang yang berbuat maksiat sesuai dengan maksiatnya itu dia masuk melalui pintu tertentu. Fababun li ahli riba, satu pintu kepada orang yang makan riba. Dia makan riba, maka masuk ke neraka melalui pintu riba. Wababun li ahli rishwah, ada pintu khusus pada orang yang sogok menyogok. Rishwah itu udah tahu kita, rishwah, sogok. Ada pintu khusus. Mana lebih banyak orang makan riba dengan orang rishwah? Kita belum tahu, nanti kita lihat di akhirat. Jangan-jangan kita termasuk na'udzubillahi min dzalik. Kita bertaubat kalau kita pernah
menyogok orang. Kalau kita pernah makan riba, mari kita bertaubat. Wa babun li ahli nifaq. Ada pintu untuk orang munafik. Khusus pintu itu. Boleh jadi orang munafik ini lebih berat siksanya daripada orang yang riswah tadi. Karena orang munafik ini semuanya halal. Kalau di depan kita dia berkata baik, tapi kalau di belakang mereka mengatakan apa yang dia kehendaki. Fadkhulu abwaaba jahannam. Masuklah melalui pintu-pintu jahannam. Jadi semua orang yang berbuat kejahatan akan menerima siksa di akhirat kelak. Sebelum terjadi itu, bertaubatlah sekarang. Ini seruan Allah melalui para nabi dan disampaikan oleh para penceramah. Dan mereka tidak mati lagi di akhirat. Kalau di dunia kita dihukum mati, besok kita udah mati, udah selesai, tidak dihukum lagi. Tapi kalau di akhirat tidak pernah mati orang. La yuqda alaihim fayamutu, tidak ditentukan mereka supaya mati. Wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan tidak diringankan azabnya. Kalau azabnya setingkat itu, dia akan terus menerima azab itu seperti tidak ada takhfif, ada keringanan sedikit pun. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kalau berbuat jahat kita bertaubat sebelum kita mati, maka Allah akan mengampuni kita dan akan menempatkan kita di dalam surga Jannatun Naim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.